semuanya, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast pertama Bobobox. Podcast Bobobox ini akan diisi dengan berbagai topik-topik menarik seputar Bobobox, teknologi, dunia startup, dan update-update lainnya di Bobobox. Nah, mungkin kita kenalan dulu. Saya Ahmad dan untuk podcast perdana ini saya akan ditemani oleh Indra Gunawan selaku CEO dari Bobobox. Hai Mas Indra, thank you for your time di podcast pertama Bobobox ini. Nggak setiap hari nih kita bisa book your time for almost 30 minutes. Okay, hi Ahmad, thank you. It's a pleasure to be here. Thank you for the invitation. It's always nice to share about gimana kita going through this whole pandemic dan gimana kita cerita tentang efforts yang kita lakukan di Bobobox. Oke, sebelum lebih jauh lagi nih, Mas. First of all, aku mau nanya dulu nih. How are you and your family? We are good. We are very good. Now we've been staying at home udah hampir 2 bulan sekarang. Kita bersyukur sekarang kita bisa punya lebih banyak waktu lagi untuk interact with the kids. So more quality time definitely for the family. Indeed, it's been a tough time ya for all of us, all people around the world actually karena this COVID-19 betul-betul sudden dan gak ada yang expect kita akan kerja entirely from the comfort of our home for uncertain period of time. Kalau dari your side sendiri nih, as a CEO of a fast growing tech company, bisa di-share nggak sejauh ini gimana seorang Indra Gunawan nih addressing this situation? Oh yeah, definitely this is a challenging time ya. Jadi kita ngelihat bahwa banyak sekali perubahan drastis yang kita alami dalam hitungan minggu bahkan hari ya. Saya masih ingat 2 bulan lalu kita masih ada di office, masih memikirkan bagaimana kita bisa execute our strategies for 2020, lokasi mana aja yang kita pengen explore, dan fitur-fitur apa aja yang mau kita explore lebih lagi untuk consumers kita. Tapi dalam hitungan beberapa hari saja, the whole thing change. Bulan Maret, Pak Presiden announce ada 2 positive cases in Indonesia and the whole industry just getting hit very severely. So, and definitely kita harus adapt. Pertama-tama dulu kita announce bahwa we are starting to work from home untuk seminggu, and then di extend lagi, dan sekarang kita sudah 2 bulan working from home, right? So I believe there are a lot of activities di mana kita harus adjust ya, like how we run our meetings. Kayak sekarang almost every single day we will have a Zoom meeting, alignment meeting, semua done online. So yeah, it's been quite a new habit, I would say. Okay, talking about coping mechanism nih, what do you think of the most effective coping mechanism yang everyone should work on during these days? Okay, so first of all, mungkin yang harus diketahui sebagai konteks adalah hospitality industry itu is one of the sector that's been hit very severely ya dibandingkan sektor-sektor lainnya gitu. Kita melihat bahwa banyak sekali hotel-hotel yang harus tutup, bahkan kalau berdasarkan berita yang kita baca, 75% hotel itu stop operation selama PSBB ini. Kita melihat juga hotel-hotel di Bali sudah hampir 70% semua tutup. So it's a very sad situation. At another time juga saya mendengar dari CEO-nya Marriott bahwa throughout the 90 years mereka berdiri, kali ini adalah krisis paling parah untuk industri perhotelan. Jadi so definitely I feel sympathy untuk semua hotel-hotel operators dan pelaku bisnis yang terkena dampak. Jadi during this time is very important untuk kita bisa beradaptasi cepat. It's very important buat kita tidak berdiam diri atau hanya menunggu, karena menunggu saja tidak cukup dalam situasi ini. Di sini kita di-challenge untuk berpikir lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa dengan keadaan bisnis yang terdampak ini, kita masih bisa bertahan. So, a lot of things need to be addressed. Banyak sekali hal yang harus kita revisit. Kita harus lihat lagi bisnis roadmap kita seperti apa, strategi yang mau kita lakukan seperti apa, key metrics yang mau kita ukur itu apa, dan financial position kita seperti apa. Karena sangat penting untuk kita menganalisa semua aspek dari bisnis ini dan mengkomunikasikannya ke seluruh stakeholder yang ada dalam perusahaan. So
So banyak sekali dari our stakeholders ya, nggak cuma dari top management, nggak dari investor, bahkan dari our employees at the branch level yang keep on asking, so what will happen next, apa yang bakal terjadi, next step-nya apa, dan bagaimana nih keberadaan masing-masing individu dalam perusahaan. Karena kita tahu dalam uncertain situations like this, yang namanya cost saving dan segala macam selalu menjadi agenda yang diperbincangkan. But we have always tell our people and our team bahwa we will monitor closely the situations and we will make sure that we will come up with some initiatives yang bakal membuat perusahaan ini bisa sustain. And also making sure to the people bahwa laying off people itu selalu menjadi agenda terakhir dalam rencana kita. So it's definitely a hard time, but we are very lucky. We are at the positions di mana Bobox masih bisa sustain occupancy rate yang bisa men-sustain business operationsnya ya. But definitely a hard time now. Okay, how about Bobox Hotel Employee now? Cara Bobox memastikan bahwa people akan selalu jadi on top of your business agenda sekarang ini. In terms of our hotel employee seperti apa? Okay. So, like I said, kita harus mengantisipasi dan revisit segala aspek dalam bisnis ini. Jadi apa yang kita lakukan selama 1 bulan terakhir ini, kita sudah men-set up BCP team. BCP stands for Business Continuity Plan. Bagaimana kita bakal meresponi COVID-19 ini. Jadi kita ngebuat a small team yang isinya adalah beberapa team leaders kita untuk melakukan alignment, intensive alignment setiap harinya, untuk berbicara dari segala aspek, dari segi finansialnya, dari segi operasionalnya, dari segi market size-nya, dari segala aspek tentang bisnis ini. Dari aspek orang-orangnya juga yang menjadi our number one top priority, right? Karena di saat-saat sekarang di mana bisnis is very slow, bagaimana nih kita bisa mengutilisasikan resources yang ada dan making sure bahwa each one of us can contribute positively dan making sure that everyone has that psychological safety. Jadi salah satu hal yang kita lakukan saat masa-masa krisis ini adalah kita akan melakukan program bebenah. Jadi kita melihat sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa reflect on the things that we have done in the past couple of years. Kita ngelihat operasional apa saja yang bisa kita perbaiki, bagaimana sih komunikasi antar departemen, bagaimana sih komunikasi within the department. Kita melihat semua bisnis proses yang masih belum optimal. Nah, di situ kita melihat sekarang is a good time buat kita pun start engaging third party juga, consultants, untuk melihat every business aspect. Jadi kita mau make sure bahwa walaupun kita dalam keadaan working from home, tapi kita juga tidak stagnan, kita juga nggak hanya hibernating. Kita mau make sure bahwa everyone is doing something, that we want to make sure that everyone is delivering something. So, business roadmap kita di saat ini kita rubah yang tadinya isinya lebih banyak ke expansion plan, lebih mencari lebih banyak lokasi. Sekarang kita melihat bagaimana kita bisa mengimprove the current business process, dan kita juga melihat bagaimana kita bisa do other activities yang bring brand equity menjadi lebih baik. Jadi untuk orang-orangnya sendiri, kita mau make sure selama working from home, we will always be there for them. Kita selalu komunikasi, dan kita juga nggak cuma mendengarkan aja, tapi kita make sure kita punya plan yang steady supaya mereka bisa terus grow di company. Alright, jadi karyawan hotel Bobox tetap bisa ada proses learning and development ya. Walaupun customer hotel mungkin saat ini sedang berkurang dan proses training di internal sendiri pun juga sedang mengalami perubahan. Iya, betul. Jadi learning is one of the critical process ya yang kita always embrace, right? Because we believe that learning is a never-ending process. So it's very important buat kita always strive to be the best version of ourselves in the company, so that we can bring more values for the company. Jadi and this apply nggak hanya untuk employees yang di headquarternya aja, but even to the branch level. Jadi contoh kayak di saat-saat sekarang dengan tingkat hunian yang lebih rendah, kita ngerasa sekarang adalah masa yang tepat untuk every host kita and every cleaner to learn English better, so that mereka bisa bicara dengan bahasa Inggris yang lebih baik. Itu salah satu inisiatif yang kita lakukan.
Itu di branch level, tapi dari segi operasional juga saat ini tim designer kita are still intensely focusing on how we can improve sleeping pods kita dari segi desain, dari segi material, dari segi manufacturing prosesnya, bagaimana kita bisa ngebuat ini menjadi lebih efisien, bisa menjadi lebih cepat. Sama halnya dengan tim arsitek kita yang mereka selalu cari cara bagaimana proses construction kita bisa dibuat menjadi lebih cepat dan dari segi estetika juga menjadi lebih baik. The reasons why we do this is because one of our values is obsessive curiosity. Jadi kita nggak bisa hanya karena kita sekarang di masa-masa kritis, kita jadi berhenti belajar tentang how we improve our pod. Oke, nah mungkin perlu di-share juga nih tentang culture di Bobo Box yang disimplify melalui 4 values ini, yaitu Bobo Values. Okay, so I learned from someone, Eric Sang, the CEO of Zoom. He once said that you need to set your culture right from day one because your product will evolve, right? And that's something yang I truly believe in, bahwa culture is something yang tidak bisa instan ya. Jadi culture itu sesuatu yang harus dibuat fondasinya, is something that we have to live up with. Jadi culture is not something yang kita tulis aja nih di tembok, atau kita just casually say to the team, hey, these are our culture or our values. But we really believe that when we are building a culture, is something that everyone in the company should believe in. And we came up with these values called Bobo values. The first B is for best attitude. We always believe that great things are achieved with people who have the best intention and the best attitude. Jadi, especially when we are creating something that no one has done before, diperlukan orang-orang yang mempunyai a certain level of maturity, a certain level of self-control and empathy, so that this person can actually, nurture and then adapt and bring positive impact to the company. So, regardless of how smart or how genius you are, for us, attitude matters more. And then the second value is obsessive curiosity, just like what I mentioned. For us to keep on delivering the right values and services and products to our consumers, it will take a group of people who are very obsessed with what we are doing, and it takes a group of people who really believe in the vision. So, and perfection and creativity often comes from people who are very obsessed with this kind of product. So that's what we believe in. We always want to attract people who are very obsessed with our vision. And then the third value is bring results. Ini penting sekali because now we are living in a world that is very fast. Sometimes orang misinterpret bahwa many activities atau kesibukan adalah suatu achievement. It's definitely not. Bahwa at the end of the day, it's really important apakah kita ngebawa result nggak atau membawa value nggak ke dalam company ini. And when we don't, it's always a good thing for us to take one step back and then realize, okay, what could be done better? What could we do differently? So bring results is also something that we need to keep on in mind. And then last but not least is open communications. We believe building an enduring company requires a set of team who can communicate very well among each other, who can truly express their thoughts openly and freely, who can for sure know that whenever they speak up their thoughts or ideas, they have this psychological safety. So that's what we want to encourage everyone in this company juga untuk bisa truly express their feelings and their thoughts, right? And of course, this open communication is something yang kita sering dengar, tapi is very hard to be carried out, ya. Soalnya kenapa? Untuk kita semua bisa exercise open communication, definitely the three values that I just mentioned harus ada tuh. Kita harus make sure bahwa orang-orangnya adalah orang-orang yang mempunyai the best attitude. We have to make sure that everyone is aligned and very passionate about the project, and everyone is just striving for results, right? So open communications is a product that can be achieved when we can live up to the other values. And with open communication, kita bisa ngelihat tim yang bisa look from the bright side, even in our vulnerable stage. So those are the four values that we want to, set up the Bobo Box. Yep.
Pertanyaan berikutnya nih, di waktu saat ini atau di waktu sekarang-sekarang ini nih, in your opinion as a CEO, cara terbaik untuk make sure bahwa as a company, Bobobox tetap upholding that Bobo values itu seperti apa? Okay, so this is a very interesting question ya, Ahmad. So this is actually the topic that we had saat kita melakukan the first online town hall with all the employees. Justru kita melihat bahwa our values will be most challenged bukan di hari-hari biasa aja. Sebenarnya Bobo values itu will be challenged sebenarnya dalam masa-masa kritis seperti sekarang, right? Kita ngelihat bahwa everyone is struggling, everyone is staying home, and there are so many uncertainties, there are so many negative news yang beredar sekarang. Jadi disitulah sebenarnya Bobo values really matter at the moment. Bagaimana kita bisa menjadi the best of ourselves, gimana kita bisa make sure that every single day, even though kita kerja dari rumah, tapi kita bisa make sure that our deliverables, our target, our deadlines are always met. It requires someone with the kind of maturity. So I was telling this to the team that Bobo values itu bakal kelihatan banget justru di saat-saat seperti sekarang. We keep on reminding ourselves gitu loh, despite of all these challenges, right? Gimana kita bisa make sure that our post design tetap bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Dan di sini juga kita make sure bahwa setiap deadlines are still met, bahwa setiap financial report itu nggak jadi molor, bahwa setiap payments atau semua kegiatan bisa berjalan dengan baik gitu. So di saat-saat seperti ini over communication is very important. Yang tadinya kita mungkin meeting hanya seminggu sekali untuk update meeting antar departemen. Now we have this BCP meeting yang tadi saya mention. That's something that we do every Monday, Wednesday, and Friday. Just making sure that everybody is aligned. And also right now I'm doing very regular one-on-one discussion through Zoom, di mana setiap Friday I will always catch up with one of the member of the company, making sure that they are doing all right, making sure that I know their perspective. So again, it's not easy, Ahmad, but it's definitely something that we have to keep on striving, karena I believe without doing all these extra efforts, it's gonna be a lot harder buat kita bisa survive through this crisis. Oke, selanjutnya nih berbicara tentang bring result, tentu result yang diinginkan Bobobox Squad ini bukan hanya result yang ada di dalam company aja kan. Nah, of course, we also want to bring result that create impact on a larger scale. Mungkin bisa diceritakan juga nih kontribusi Bobobox untuk membantu khususnya gotong royong dalam di masa-masa sulit seperti ini ada apa saja? Right. So basically kita melihat bahwa saat ini kita mempunyai lebih banyak waktu dan kita melihat bagaimana sih kita bisa mengalokasikan resources kita yang ada untuk membawa suatu dampak yang lebih positif. And we always believe that during crisis adalah waktu tertepat untuk kita berkontribusi ya. Bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang terdampak dengan COVID-19. So the moment we started working from home, kita langsung set an alignment meeting dan kita do a lot of brainstorming as to what kind of activities ya yang kita bisa lakukan supaya kita bisa give back to the community. Many ideas came up, many ideas kayak bagaimana kita donate APD or bagaimana kita bisa donate more basic needs seperti makanan. And there's so many great ideas. Cuman eventually we are very grateful that we came up with this unique idea. Hasil brainstorming kita melihat bahwa selama krisis ini ada satu segmen orang-orang yang sangat terdampak dan mereka adalah teman-teman dokter dan tim medis yang ada di rumah sakit rujukan. Kita melihat banyak sekali berita dan yang kita lihat semua mau di TV atau di sosial media bahwa banyak dari mereka nggak bisa pulang dengan berbagai macam alasan. Satu karena dari segi keamanan, dari segi kesehatan, bahwa mereka pengen keep their family safe, makanya mereka choose not to return back home. Or on the other hand, kita melihat banyak sekali perawat-perawat nggak bisa balik ke kosan mereka atau ke tempat tinggal mereka karena ibu kosnya nggak ngasih mereka pulang karena takut tertular. Which makes sense karena during this pandemic, everyone is looking for safety ya. And ketiga, kita melihat bahwa pertumbuhan pasien yang banyak ini
juga membuat mereka tidak bisa pulang juga karena they have to work around the clock gitu. So at the end kita melihat ada kebutuhan besar untuk mereka bisa beristirahat sebenarnya, tapi mau istirahatnya di mana? Kita melihat ada beberapa inisiatif di luar sana di mana beberapa hotel menyediakan tempat untuk menampung teman-teman dokter dan tim medis ini. Jadi dari tim kami kita melihat opportunity di mana kenapa nggak kita yang bawa kamarnya aja ke rumah sakit? Why don't we bring the sleeping pod there? Jadi mereka bisa beristirahat di sana dengan lebih cepat dan dengan lebih efisien, dengan jarak tempuh yang lebih pendek, sehingga mereka bisa tinggal dekat dengan pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan mereka. Gitu. That's what we came up with. So we've been deploying 100 shelter pods dalam 1 bulan kebelakang ini di 14 rumah sakit rujukan, dan kita berharap bahwa dengan inisiatif ini kita bisa bawa a direct impact and positive impact for all these people. Oke. Nah, mungkin udah cukup jelas ya kalau misalkan dari sisi apa yang dilakukannya terkait dengan bagaimana Boboibox berkontribusi untuk membantu di masa sulit seperti ini. Nah, selanjutnya nih, so from operation for commercial work, sebelumnya now into operation for humanity, any particular plan for the next few months ahead from now? Mungkin yang bisa di-share? Oke, jadi sekarang sih kita melihat bahwa expansion plan kita dari segi jumlah lokasi yang tadinya kita pengen mulai bangun definitely bakalan tertunda tergantung dari keadaan COVID-19 ini akan berlanjut sampai kapan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memastikan semua proses di dalam dari hotel-hotel yang ada dapat beroperasi dengan baik dan memastikan bahwa kita siap untuk beroperasi lagi, bahkan memberikan servis yang lebih baik lagi saat COVID-19 ini berakhir. Nah, dari program CSR yang tadi saya mention, 100 shelter pods ini, ternyata kita menerima banyak sekali positif feedback dari rumah sakit dan dari dokter-dokter beserta perawatnya. Dan puji Tuhan, inisiatif ini menggerakkan banyak tangan-tangan yang ingin berdonasi dan membantu juga. Jadi banyak sekali kolaborasi yang ditawarkan. Kita sempat berkolaborasi dengan Kopi Kenangan dan Tri juga. Dan karena melihat inisiatif ini, banyak juga rumah sakit lain yang kontak Boboibox dan menanyakan apakah kita bisa memberikan fasilitas yang sama di rumah sakit mereka. Nah, jadi kita makin tergerak lagi, makanya kita memutuskan untuk melakukan another 100 shelter pods, di mana kita menggalang dana melalui platform Benih Baik, supaya kita bisa menginstall lebih banyak lagi shelter pods di rumah sakit lain yang masih belum dapat ya. Karena di Indonesia itu sekarang ada 132 rumah sakit rujukan, jadi masih banyak sekali rumah sakit yang membutuhkan bantuan ini. So, that will be our main focus dalam 1 bulan ke depan adalah it's more about how we are giving back to the community. Thank you so much for your time, Mas Indra. I believe walaupun sekarang banyak yang melihat hospitality industry sebagai industri yang hancur lebur karena COVID-19 outbreak, mendengar penjelasan CEO Boboibox secara langsung jadi bisa memiliki persepsi lain bahwa as long as we have the risk mitigation and DCD plans in place, dan dengan leadership plus management model yang fokus ke the right values, hopefully proses ini bisa kita lalui dengan mindset yang baik dan learning curve yang jauh lebih lagi than ever before. Mungkin any final remarks from you? Yeah, thank you Ahmad again for this amazing sharing session, and thank you for the great questions as well. Saya rasa sekarang what I can say is we are all in this together, and all I want to say is just thank you to everyone, every stakeholders of Boboibox, to every guest yang masih support the business even during this crisis, to all the investors who still believe in us and making sure that we are financially safe and sustainable. Then thank you for the most important thing is thank you for all the people working in Boboibox. Thank you so much. I know that everyone has been doing their best, delivering whatever it takes to keep the business running. Bahkan to all the people involved in our CSR activities, I know the risk that they take by still going out and then installing pods kita di rumah sakit. It's amazing to see how many positive impacts and actions yang each and everyone in Boboibox itu are contributing. Jadi thank you once again, and hopefully this whole pandemic bakal bisa berakhir dengan cepat.
sehingga kita bisa balik lagi ke normal activities kita. Yang saya percaya through this adversity there will be a much stronger team dari sebelumnya, and I believe behind every adversity there is an opportunity. So thank you again. Terima kasih banyak juga. Mungkin itu aja untuk sesi podcast kali ini. Sampai bertemu kembali di podcast berikutnya.